Saya akan menjelaskan tentang transformasi data baku. Berikut merupakan jenis umum transformasi data baku. Yang pertama adalah normalisasi, yang kedua adalah penghalusan data, dan yang ketiga adalah perbedaan dan rasio. Oke, saya akan menjelaskan tentang normalisasi. Metode penambangan data biasanya yang didasarkan pada perhitungan jarak antar titik dalam ruang berdimensi. Mungkin memerlukan data yang dinormalisasikan untuk hasil terbaik. Nilai terukur dapat diskalakan ke kisaran tertentu, misalkan minus 1,1 atau 0,1. Jika nilai tidak dinormalisasi, pengukuran jarak akan membebani fitur-fitur yang rata-rata memiliki nilai besar. Oke, selanjutnya adalah penghalusan data. Banyak sumber sederhana dapat ditentukan bahwa rata-rata nilai yang diukur sama. Misalnya, jika nilainya adalah bilangan real dengan beberapa tempat desimal, membulatkan nilai ke presisi tertentu bisa menjadi algoritma penghalusan sederhana untuk sejumlah besar sampel, di mana setiap sampel memiliki nilai real tersendiri. Jika kumpulan nilai untuk fitur tertentu f adalah 0,93 dan selanjutnya, dan seterusnya, maksud saya, maka jelaslah bahwa nilai yang dihaluskan menjadi f dihaluskan 1 dan seterusnya. Bisa di slide tersebut. Ini sederhana transformasi data baku. Perbedaan dan rasio. Perbedaan dan transformasi rasio tidak hanya berguna untuk fitur keluaran tetapi juga untuk masukan. Mereka dapat digunakan sebagai perubahan waktu untuk suatu fitur atau sebagai komposisi fitur masukan yang berbeda. Misalnya, di banyak kumpulan data medis ada dua fitur pasien, tinggi dan berat badan, yang diambil sebagai parameter input untuk analisis diagnosis yang berbeda. Oke, selanjutnya adalah data hilang. Pengurangan kumpulan data dan penghalusan semua sampel dengan nilai yang hilang merupakan solusi sederhana dalam penyelesaian metode penambangan data. Solusi tersebut ialah yang pertama, penambangan data bersama dengan pakar domain dapat secara manual memeriksa sampel yang tidak memiliki nilai dan masukkan nilai yang wajar, mungkin atau diharapkan berdasarkan pengalaman domain. Oke, selanjutnya pendekatan kedua memberikan solusi yang lebih sederhana untuk menghilangkan nilai yang hilang. Ini didasarkan pada penggantian formal nilai yang hilang dengan beberapa konstanta seperti yang pertama, mengganti semua nilai yang hilang dengan satu konstanta global. Yang kedua adalah pengganti nilai yang hilang dengan mean fitur. Yang ketiga adalah pengganti nilai yang hilang dengan rata-rata fiturnya untuk kelas yang diberikan. Data bergantung waktu. Aplikasi penambangan data praktis akan berkisar dari yang memiliki hubungan bergantung waktu yang kuat hingga yang memiliki hubungan longgar atau tanpa waktu. Fitur ini memiliki serangkaian nilai dalam satuan waktu tetap. Misalnya, pembacaan suhu dapat diukur setiap jam, atau penjualan suatu produk dapat dicatat setiap hari. Ini adalah masalah deret waktu univariat klasik, di mana diharapkan nilai variabel X pada waktu tertentu dapat dikaitkan dengan nilai sebelumnya. Karena deret waktu diukur pada satuan waktu tetap, deret nilai dapat dinyatakan sebagai X sama dengan kurung rawal T buka kurung 1 tutup kurung koma T buka kurung 2 tutup kurung koma T buka kurung 3 tutup kurung T sampai T buka kurung N tutup kurung rawal, di mana T buka kurung N tutup kurung N adalah nilai terbaru. Untuk banyaknya masalah deret waktu, tujuannya adalah meramalkan T N sama plus 1 dari nilai fitur sebelumnya, di mana nilai ini secara langsung terkait dengan nilai prediksi. Salah satu langkah terpenting dalam processing data mentah yang bergantung pada waktu adalah spesifikasi jendela atau jeda waktu. Ini adalah jumlah nilai sebelum yang berpengaruh. Jeda waktu tersebut terbaik
harus ditentukan oleh teknik evaluasi biasa untuk ukuran kompleksitas yang bervariasi menggunakan data uji independen. Banyak nilai lama dari suatu fitur mungkin merupakan peninggalan sejarah yang tidak lagi relevan dan tidak boleh digunakan untuk analisis. Karenanya, untuk banyak aplikasi bisnis dan sosial, tren baru dapat membuat data lama menjadi kurang andal dan kurang berguna. Ini mengarah pada penekanan yang lebih besar pada data terbaru, mungkin membuang bagian terlama dari deretan waktu. Sekarang kita bicarakan tidak hanya tentang jendela tetap, kasus terbaru yang digunakan untuk analisis. Dan meskipun demikian, mereka mungkin tidak diberi bobot yang sama. Keputusan ini harus diberi perhatian yang cermat dan agak bergantung pada pengetahuan tentang aplikasi dan pengamalan masa lalu. Misalnya menggunakan data berusia 20 tahun tentang pasien kanker tidak memberikan gambar yang benar tentang peluang bertahannya hidup. Beberapa kumpulan data tidak menyertakan komponen waktu secara eksplisit, yaitu data survival adalah data mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk suatu peristiwa tertentu terjadi. Dalam banyak aplikasi medis, kejadiannya adalah kematian pasien. Oleh karena itu, kami menganalisis waktu kelangsungan hidup pasien. Dalam aplikasi industri, sering terjadi kegagalan komponen dalam mesin. Jadi keluaran dari masa-masa ini adalah waktu bertahan hidup.